Salam, selamat berjumpa kembali di channel saya. Ibu Mercy, silakan Ibu Mercy, Bapak Su beri kesempatan untuk mute, ya. Ya, baik Bapak, ini hanya butuh tanggapan Bapak. Gereja itu kudus dan sekaligus berdosa. Artinya kita memahami gereja itu kudus. Tapi yang terjadi sekarang ini, apakah karena orang melihat gereja itu hanya sebatas lembaga, sehingga pemahaman tentang gereja yang kudus itu sudah menjadi kabur. Dan karena itu orang mulai berkelahi di dalam gereja. Dan tentunya Bapak juga dengar kasus yang sekarang lagi marak, sehingga buat jemaat meminta supaya gereja itu dibersihkan. Dengan perbuatan simbol mereka minta pendeta datang dan pel gereja seperti itu. Pendeta kok gitu sinode? Baik, itu dari kita sinode Bapak. Ya, jadi menurut Bapak itu praktek bergereja yang apakah kita sudah jauh dari hakikat gereja itu sendiri, atau penekanan kita hanya pada gereja sebagai organisasi? Sehingga saya sangat menyayangkan ketika kemarin orang berdemo soal demo ke gereja begitu, agak sedikit menyayangkan seperti itu. Dan penderitaan-penderitaan yang cukup miris tentang gereja, padahal yang mereka yang bersuara ini adalah orang-orang gereja sebenarnya. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya, oke. Jadi pertama, dalam konsep gereja Lutheran, gereja itu adalah gereja yang kudus, ya. Jadi memang ketika dipanggil orang dari berbagai latar belakang dan mungkin dosa, orang berdosa yang dipanggil, tapi orang berdosa yang dipanggil ini sudah dikuduskan di dalam gereja. Nah, dalam kaitan dengan kasus ya vikaritas ini kita kadang salah kaprah atau menjadikan ekses kasus itu sebagai patokan untuk kita menilai gereja. Ini yang salah. Jadi ulah seorang oknum dalam gereja itu dia tidak menghapus hakikat gereja itu sendiri. Gereja tetap gereja. Ulah oknum itu terlepas, itu terpisah. Itu perbuatan jahat. Dan di mana-mana orang jahat itu ada di mana-mana, bukan hanya dalam gereja. Di pasar juga ada, di lembaga kepolisian juga ada, ya, seperti Verdi Sambo itu, ya. Di mana-mana ada orang jahat. Tapi perbuatan jahat mereka bukan mewakili gereja, apalagi mewakili hakikat dan konsep gereja itu sendiri. Jadi demo-demo yang tadi Ibu Mercy, Ibu Pendeta angkat itu memang menurut saya itu sudah tidak proporsional lagi. Artinya orang boleh mengemukakan pendapat melalui demo, melalui kritik, tapi harus proporsional, harus pada tempatnya. Ya. Sekarang ini orang semua jadi pintar habis, ya. Ada orang yang sekolah belum habis juga, dia baru bagaya sedikit supaya sekolah di mana, kemana. Tiba-tiba diskomentar, lebih hebat dari ketua sinode. Ini kan aneh. Jadi orang tidak mampu membedakan hakikat gereja. Lah, ini bukan kasus kecil, ini karena dia perkosa begitu banyak anak gadis, ya, tak berdosa. Tapi karena kasus ini jangan kita langsung mengklaim bahwa gereja lah begitulah sudah. Jadi itu salah, berlebihan. Jadi orang tidak profesional dalam menempatkan sebuah kasus, dalam menempatkan sebuah masalah. Vikarisasi yang melakukan kejahatan, yang salah ketua sinode semua, mulai dari atas, ya. Ketua sinode, majelis sinode semua salah, termasuk ketua klasis juga
yang di Alor mana tempat itu juga salah. Itu dianggap dia yang berdosa, yang membuka jalan untuk itu satu berbuat jahat begitu. Waduh. Kita lihat perjanjian baru saja, Tuhan Yesus saja yang jaga-jaga dan Yudas mengkhianati beliau. Apakah Tuhan Yesus gagal? Yesus yang saban hari dia Yudas saja, Yudas jadi jahat, cerahkan Yesus untuk dikhianati. Apakah Yesus gagal? Yesus bersalah. Ya kita tidak profesional dalam menilai. Jadi satu kasus lalu kita tarik banyak hal, semua tersangkut habis. Jadi kita harus profesional. Termasuk juga demo yang minta ketua sinode untuk datang ke lantai gereja ya. Itu juga hampir tidak masuk akal. Bagaimana seorang lain yang melakukan kejahatan, lalu ketua sinode harus tanggung datang pel ini apa? Lantai gereja. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi ya haruslah profesional dalam mengemukakan pikiran, pendapat. Dan harus memilah-milah juga. Kan dalam perjalanan waktu, misalnya seorang pendeta saja, itu dia kan vikaris. Tapi seorang pendeta saja ditabis, ya, dia sudah ditempatkan. Awal-awal pelayanan dia baik. Tapi lama-lama karena mungkin pengaruh zaman, pengaruh apa, dia kemudian jadi pendeta yang jahat. Korupsi lah, minum mabok lah, segala macam lah. Itu berarti siapa yang salah? Dia. Dia yang salah menerima karunia panggilan Tuhan terhadapnya. Jadi kita jangan suka cari kambing hitam. Lempar kesalahan pada orang lain. Itu yang harus profesional. Kita harus bersikap hati-hati. Jadi begitu Ibu Pendeta Melsi. Ya. Jadi Ibu Pendeta juga harus berani bersuara. Ya. Dengan belajar ilmu eklesiologi ini kita harus berani bersuara. Bahwa gereja kan ada dua. Sebagai organisme, tapi juga sebagai lembaga. Kalau ada oknum yang berbuat kesalahan, bukan berarti lembaganya salah. Ya. Tapi oknum itu. Nah, mungkin pada satu saat juga mesti ada ya lembaga sendiri harus ada satu evaluasi ke dalam. Ya, antara majelis sinode dan klasis mungkin harus ada evaluasi ke dalam untuk meminimalisir kejahatan yang dapat timbul dari seorang vikaris misalnya. Itu harus diminimalisir. Ada juga yang dikasih salah sekolah teologi juga. Bilang sekolah teologi yang salah. Karena ini mungkin ajar salah ini. Ajar salah ini anak. Jadi akhirnya tidak profesional. Semua orang salah habis. Ya. Padahal ini oknum yang melakukan kesalahan. Oke.